Mari cepat kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kepada Allah yang lebih dahulu setia dalam kehidupan kami, yang sekali lagi sudah mati dan juga bangkit, kami sekali lagi saya berdoa memohon biar belas kasih-Mu turun atas kami dalam pemberitaan firman Tuhan kali ini. Kami dalam sepanjang bulan ini kami juga akan merenungkan sebuah tema yang tentang pelayanan. Bagaimana kami memberikan sebuah identitas baru, karena kematian-Mu dan juga kebangkitan-Mu bukan hal yang sia-sia dalam kehidupan kami. Ada sebuah hal yang Tuhan percayakan sehingga kami sekali lagi Tuhan masih pakai kami dalam melayani. Ampuni kami dengan persoalan kehidupan kami tidak setia. Tapi kami mau kembali diingatkan, diteguhkan dalam firman Tuhan kali ini. Terima kasih Tuhan, di doa kami bagi hamba-Mu yang lemah dan pada saya yang juga hina yang dapat menyampaikan dengan baik tentang ucapan firman Tuhan. Semoga Tuhan juga diberkati untuk pemberitaan firman Tuhan kali ini. Ini doa kami dalam nama Putra-Mu dan kami Yesus kami berdoa. Amin. Ya, selamat siang Bapak. Ya. Sekali lagi selamat siang. Ya. Sekali lagi kita bersyukur ya Tuhan menyatakan kesetiaannya. Karena sekali lagi ya kita sudah memasuki di dalam bulan yang baru. Di beberapa pekan yang lalu kita sudah melihat Allah yang tidak setia dalam kehidupan kita, ya, Dia yang mati dan bukan hanya mati tapi bangkit untuk kita, dan itu menunjukkan Allah yang setia. Jadi setiap kali ini, setiap hari Minggu kita akan belajar mengenai tentang pelayanan. Ya. Jadi ada beberapa poin yang mungkin kita akan pelajari bersama mengenai bagian ini. Karena ada sebuah bentuk respon kita, ya respon kita sebagaimana kita adalah umat yang telah ditebusnya. Setia dalam melayani. Kita buka di dalam surat Filipi pasal yang pertama ayat 5 hingga ayat yang ke-6. Surat Filipi pasal yang pertama ayat 5 hingga ayat yang ke-6. Di slide juga sudah saya sediakan buat kita semua. Kita akan baca bersama-sama secara perlahan, ya, dari ayat 5 hingga yang ke-6. Surat penggembalaan kepada jemaat Filipi, yaitu oleh Rasul Paulus sendiri. Kita baca 2, 3. Aku mengucap syukur pada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Dia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Ya, ada sebuah poin yang perlu kita garis bawahi, bahwa Dia yang memulai pekerjaan baik. Ia ini merefer kepada ya Allah, kepada Tuhan yang sekali lagi terlebih dahulu melakukan hal yang baik kepada umatnya, hingga bukan hanya berhenti tapi meneruskan sampai pada akhirnya ya Tuhan datang kedua kali menjemput kita. Bapak Ibu kasih Tuhan, kita sudah melewati tentang Jumat Agung dan juga Paskah. Ya, ada beberapa makna yang mungkin menolong kita ya di dalam pembacaan pada bagian ini, ya, tentang Jumat Agung dan juga Paskah melalui pendeta Yance, ya, biar Tuhan ini juga menolong setiap kita dapat memahami hal ini. Jadi saya cukup meringkas bagian ini. Bapak kita yang telah mati oleh karena dosa, Tuhan sudah bayar lunas melalui pengorbanan Kristus Tuhan kita serta melalui kebangkitannya. Ya, jadi Bapak kita perlu memahami konsep ini dengan baik untuk menolong kita di dalam melayani. Ya. Jadi Tuhan itu membayar kita, harganya sudah lunas. Ya. Tidak ada sekali lagi hal yang mungkin menjadi tanggungan Tuhan, karena ya Tuhan sudah ya lebih daripada cukup. Pengorbanan yang sempurna, Tuhan juga menuntut aku mau korban persembahan yang sempurna, dan itu hanya didapati di dalam Kristus Yesus. Jadi kita melaluinya Tuhan yang sudah bangkit untuk setiap kita. Ya, jadi kita diberikan sebuah identitas. Ya, jadi secara pengantar kita ditolong supaya mengapa kita harus melayani, ya karena itu tadi pemaknaan kita akan kebangkitan dan pengorbanan Tuhan yang setia. Oleh sebab itu kita nggak boleh memainkan hal ini dengan hal yang sia-sia, karena ya kita diberikan sebuah identitas yang baru. Ya, kita diberikan sebuah identitas baru. Berarti oleh sebab itu apa yang kita lakukan dengan identitas ini? Ini hal ini memaknai penting karena ya ini juga terkait dengan motivasi kita di dalam melayani. Banyak hal, bahkan ya kami pun para hamba Tuhan yang mungkin ya motivasinya juga harus terus perlu dikoreksi, ya, harus terus bagaimana ya. Apa arti dalam setia di dalam melayani? Ya, nanti kita akan bahas mengenai bagian ini. Tentu ada beberapa perumpamaan juga akan kita akan bahas bagian ini. Jadi seperti yang tadi saya singgung Bapak, di dalam sepanjang beberapa minggu ke depan kita akan belajar tentang pelayanannya. Bagaimana sebuah respon kita, bagaimana kita yang sudah dipanggil, kita yang sudah ditebus. Jadi Tuhan di dalam konsep kita secara sederhana itu memanggil kita bukan, ya kamu sudah tebus, kamu sudah lunas, kamu sudah aku ya
selamatkan, enggak hanya berhenti itu saja. Itu berbahaya juga kalau kita hanya memaknai, oh ya Tuhan itu mengasihi kita, tapi kita nggak tahu ya nextnya itu apa. Itu berbahaya sekali. Karena kehidupan di Kristenan ya kita ngomong kita mengikut Tuhan ya follow, kita mengikuti Tuhan yang sudah mati untuk kita. Bapak Ibu, saya mau bercerita atau membagikan sebuah pengalaman saya ketika saya mengikuti prasidang yang lalu ya, 5-7 Maret. Jadi ada beberapa concern, ada beberapa bagian yang menjadi ya topik utama ya. Salah satunya adalah regulasi tentang yang mengatur hamba Tuhan dalam sinodal. Jadi kenapa kemarin itu konsepnya ada hamba Tuhan dikumpulkan, ada penatua sinode juga dikumpulkan, bahkan juga didudukan bersama di dalam pelayanan. Jadi ada salah satu hal yang dibahas ya, yaitu tentang sebuah regulasi ya, tentang mengatur bagaimana hamba Tuhan sinode. Nah, salah satunya Ibu Bapak yaitu mengenai tentang masa bakti 25 tahun. Ya, jadi ada beberapa senior itu yang mengungkapkan ya sebuah keresahan atau kegelisahannya. Aku sudah melayani di GKT itu 30 tahun atau hampir lebih gitu ya. Tapi ya ayo perhatikan para senior-senior ya, istilah bahasanya seperti itu ya kalau saya bahasakan secara sederhana ya. Nah, ini BP Sinode atau Badan Pengurus Sinode itu terpanggil ya untuk kita akan membuat peraturan, kita akan meregulasi beberapa peraturan bagian ini, karena sekali lagi mereka yang sudah ikut ambil bagian, bahkan yang sudah terlebih dahulu melayani di dalam hidup Sinode GKT, maka ditetapkan maksimal atau minimal masa bakti itu 25 tahun ya, untuk mendapatkan sebuah apresiasi. Nah, satu kali Bapak setelah saya dalam mengikuti prasidang kemarin ya, saya mengikuti ibadah ya, yaitu di GKT Kanangan Kediri. Nah, GKT Kanangan Kediri yaitu hambanya, gembala sidangnya itu Pendeta Airin Jessica. Beliau ini melayani 33 tahun Bapak. Dalam arti stay di tempat di mana ia melayani pertama kali. Jadi 33 tahun ya. Jadi ini juga membuat saya juga bukan saya menyombongkan diri loh. Orang-orang Kediri itu orang-orang setia. bukan itu ya, Kediri. Gak usah diragukan lah, kesetiaan Kediri itu ya 33 tahun Ibu Bapak ya, enggak itu ya. Saya juga menangis Ibu Bapak, makanya ada orang kan ngomong, wah ya enak itu pendeta enggak mau keluar dari GKT karena Kediri 33 tahun enggak. Bukan hal yang mudah loh, 33 tahun itu pelayanan di satu tempat ya. Bahkan generasi saya juga sempat terharu karena beliau juga Pendeta Airin Jessica itu juga salah satu mentor saya ketika saya bertobat pertama kali dan yang membimbing saya. Dan beberapa foto-foto kenangan-kenangan juga itu banyak yang orang-orang masih muda, bahkan sudah punya anak hingga cucu ya. Jadi beliau begitu setia gitu ya. Terus saya waktu habis itu saya ngucapin ya, karena saya sekali lagi Bapak Ibu tahu sendiri, saya juga nggak terlalu suka yang foto-foto gimana karena itu bukan tipikal saya. Saya sharing saja dan duduk sama Pendeta Airin. Selamat ya sudah yang menyelesaikan ini. Terus Pendeta Airin bilang kepada saya ini, ya Len, aku sudah selesai loh ya waktunya. Maksudnya apa? Saya juga bingung loh. Maksudnya kayak gimana gitu? Nah, ya kamu setia dalam melayani ya. Jadi Ibu Bapak yang kasih Tuhan tentang hal ini ya, bahwa ya melayani dengan setia bukan hal yang mudah, tetapi itu bukan hal yang mustahil untuk kita lakukan, karena Tuhan yang terlebih dahulu memanggil kita adalah Allah yang setia. Bapak Ibu, kesetiaan itu selalu identik dengan waktu ya. Ibu Bapak ya, tentang relasi ya. Orang itu begitu setia ya, hingga waktu 33 tahun melayani gitu, atau orang itu setia ya, punya relasi bahkan sampai kesudahannya dia begitu setia ya. Setia itu selalu identik dengan ya waktu ya, awal hingga akhir. Dan yang kedua Ibu Bapak, setia itu identik dengan hal yang dikerjakan atau hal yang dipercayakan untuk dikerjakan ya, atau sebuah responsibility atau sebuah tanggung jawab ya. Jadi setia orang itu setia karena mengerjakan bagiannya, itu diidentikan dengan hal yang setia ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir Ibu Bapak, itu setia itu identik dengan sebuah ketahanan. Nah, ini juga akan kita bahas nanti ya, karena ini unsur tentang eskatologi ya, bagaimana kita bertahan hingga masa kesudahan. Ya, tadi pujian yang baik menolong kita. Setia pada rajamu ya. Bahkan di frasa yang terakhir di ayat ketiga juga ya, itu ada, nanti kita akan bahas tentang perumpamaan, hai hambaku yang baik. Baik tidak cukup, tetapi hai hambaku yang baik dan setia masuk dalam kerajaan atau kebahagiaan Tuhan. Jadi Ibu Bapak, setia itu selalu identik dengan beberapa bagian ini ya. Saya mau merangkumkan dengan 3 hal ya. Tapi sebenarnya bagaimana sih kesetiaan itu di dalam melayani ya?
Kita sering mendengar ya perjalanan kehidupan kita sebagai orang percaya atau kita sebagai anak Tuhan itu ya sudah nggak usah khawatir ya, Tuhan itu yang memulai ya, Tuhan juga yang menyertai hingga masa ya kesudahan karena Ia adalah Allah yang setia. Tapi bagaimana kita ya mengapply atau mengaplikasikan bagian ini ya? Ini mungkin konsep yang mungkin sudah tertanam, tapi dalam perjalanan kehidupan kita iya setia itu mudah diomongkan, tapi ya sekali lagi sulit. Bahkan juga di dalam pelayanan ya boro-boro itu Bapak ngomong-ngomong ya melayani yang bagus saja jarang diapresiasi, apalagi melayani salah gitu ya, kita belepotan, kita salah ngomong, kita salah misal di dalam pelayanan gitu ya jadi bahan omongan. Emang nggak mudah di dalam pelayanan, di dalam melayani setia itu tentu itu adalah panggilan kita, tapi ya mari kita setia di dalam melayani karena Ia adalah Allah yang setia. Bapak Ibu kasih Tuhan, kita akan melihat ya salah satu background konteks dalam surat Filipi itu sebenarnya Ibu Bapak sebelum baca Filipi harus baca Kisah Rasul 16 ya. Jadi ketika Paulus itu diberikan sebuah penglihatan, yaitu seorang Makedonia itu berteriak-teriak ya, penglihatan Paulus ya. Bapak bilang Kisah Rasul 16. Jadi saya memberikan Ibu Bapak untuk ya di dalam pembacaan surat Filipi itu harus baca Kisah Rasul 16 ke atas ya. Jadi untuk menolong kita sebenarnya tahu-tahu kenapa kok Paulus itu bisa memberikan surat kepada Filipi ya, atau kepada jemaat Filipi ya. Ya karena konteksnya memang Paulus itu ditangkap ya di dalam penjara dan ia menuliskan surat kepada Filipi ya. Perlu kita simpulkan juga Ibu Bapak bahwa ya Paulus tidak face to face ya, dia nggak bertemu muka ya dengan jemaat Filipi karena ia ada di dalam penjara. Tapi ini kita melihat bahwa Tuhan itu setia dalam kehidupan Rasul Paulus ya. Saya sebenarnya mau memberikan sebuah teks yang lain ya, bahkan mungkin dalam perjanjian lama banyak sekali gitu ya hamba-hamba yang setia ya, para nabinya, para hakim-hakim atau para raja-raja yang setia ya. Tapi saya mau ya lihat timeline-nya ya. Paulus sangat Tuhan pakai luar biasa ketika ya pengorbanan dan juga kebangkitannya ya membuat dia untuk melayani, menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Jadi Ibu Bapak, panggilan Paulus kepada jemaat Filipi itu sebuah bukti pimpinan Tuhan yang sangat jelas dengan penglihatan, dengan yang mungkin secara manusia sangat jelas gimana orang ditangkap gitu ya. Jadi Bapak nanti lihat episode-episode selanjutnya ya, dia kalau keluar dari penjara itu keren, hanya menyanyi, hanya berdoa, ada babiku dan ini dan itu ya. Itu jelas itu pimpinan Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu, pelayanan yang setia oleh Rasul Paulus semata-mata supaya Injil itu terus mengalami kemajuan. Ya. Jadi mengapa Paulus itu benar-benar ya dia rela dilakukan ini dan itu, diperlakukan seperti ini dan itu. Ya, dia ngomong bahwa supaya Injil itu terus mengalami sebuah kemajuan. Ini penting ya, di dalam petunjuk hidup baru kan juga seperti itu ya. Hendaklah kamu ya harus mementingkan kepentingan orang lain. Ini menolong kita juga ya. Bahwa pelayanan itu bukan tentang kita ya, sekali lagi bahwa pelayanan yang Tuhan berikan itu bukan tentang kita, tapi Tuhan yang memakai kita ya. Sekali lagi pelayanan itu bukan tentang kita, tapi tentang Tuhan yang memakai kita. Jadi ini semuanya tentang Tuhan, dan Paulus menangkap baik-baik bagian ini ya, bahwa supaya kemajuan Injil itu selalu ada dan juga nyata. Bapak Ibu, surat penggambaran Rasul Paulus ini rasul yang setia yang menyapa melalui surat. Tapi ada beberapa hal yang mungkin menjadi sebuah kontroversi ya, tapi selalu dipertanyakan ya. Mengapa beberapa struktur surat-surat Paulus itu begitu-begitu gitu ya. Kalau kita lihat itu ya Paulus itu memang mengadopsi surat-surat kuno ya. Jadi kenapa Paulus itu selalu membuka dengan salam pembukaan? Dia mengenalkan dirinya itu siapa? Karena memang ada beberapa contoh jemaat itu yang meragukan kerasulannya kan, ada beberapa jemaat yang Ibu Bapak juga sudah hafal. Tapi juga ada bagaimana beberapa doktrin yang penting yang disampaikan di dalam surat ya. Paulus itu memberikan sebuah gambaran atau memakai sebuah ya bisa dikatakan template, bisa dikatakan sebuah bagian yang sudah formatnya seperti itu ya. Sudah salam pembukaan serta mengenalkan dirinya seorang penulis, biasanya mengungkapkan ucapan syukur dan doa. Nah surat-surat kuno, bukan surat-surat juga Paulus, itu surat-surat kuno juga kurang lebih demikian gitu ya. Bukan kepada Allah ya, Allah kita Tuhan Yesus Kristus. Itu enggak itu bukan, tapi Allah-Allah dewa-dewa yang lain, ilah-ilah lain gitu ya. Kayak semisal
Paulus kepada jemaat Korintus, dia memasuki bagian itu, dia mengenal ada patung yang kepada Allah yang tidak kami kenal. Itu surat-surat mereka itu juga ya kurang lebih formatnya seperti ini, karena ya Paulus mengadopsi pola surat yang kuno. Nah, sehingga muncul Ibu Bapak di dalam kritik redaksi ya. Kalau kita membaca bagian teks itu memang ada orang-orang yang memang secara panggilan hidupnya itu selalu ya mengkritik di dalam redaksi. Artinya ini hal yang baik ya. Ini bukan mengkritik Alkitab itu benar atau tidak, enggak. Tapi dengan kritik redaksi itu kita menemukan beberapa poin yang pentingnya. Apakah hal ini berarti bahwa ucapan syukur Paulus hanyalah sebuah kebiasaan semata-mata ya? Karena sudah terkonsep tadi tentang salah pembukaan, dia mengenal dirinya, ucapan syukur dan doa, lantas itu menjadi sebuah hal yang template yang terbiasa gitu ya. Ya bisa kalau kita menyapa gitu ya, halo, hai gitu. Mungkin sudah hal yang terbiasa, sudah template gitu loh. Sudah terbiasa karena formatnya seperti itu gitu ya. Tapi ya kita lihat bahwa Rasul Paulus sudah terbiasa di dalam penggunaan hal ini ya. Karena kalau kita lihat Bapak, kalau kita comparekan dengan surat-surat kuno saat itu dan juga surat format daripada Rasul Paulus, dari sisi relasi itu kalimat-kalimat Paulus syarat dengan luapan emosi yang menunjukkan ya kata-katanya dengan jemaat Filipi ya. Biasanya anak-anak muda itu yang pakai yang ayat itu ya, ayat 3 gitu, Filipi 1:3 gitu ya. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Ini kurang romantis apa ya, ayat 3 ya. Jadi benar-benar Paulus itu apa ya, memiliki sebuah kedekatan ya, luapan emosi, berbeda dengan surat-surat kuno pada masanya. Nah, ini kritik redaksi yang menolong bagian-bagian ini. Jadi kita bisa lihat secara secara psikologi manusia gitu ya, bahwa ya Tuhan itu menggerakkan Paulus demikian rupa. Dari sisi teologi juga ya, ada banyak poin-poin doktrinal yang tercakup dalam ucapan syukur dan doa ini ya. Ya salah satu surat yang nggak ada ucapan syukur dan doa itu Galatia ya. Paulus tuh langsung marah-marah ya. Di bagian pembukaan langsung marah-marah ya, kamu nggak boleh seperti ini dan itu, jangan ini dan itu ya. Tapi ya memang kita penting Ibu Bapak. Mengapa kita belajar Alkitab dan pemberitaan firman Tuhan itu selalu ngerti konteks dan juga teksnya ya. Jadi jangan sampai ya kita miss, karena Alkitab sudah terlalu banyak lah menolong kita di dalam perjalanan kehidupan kita dan kita gali lebih dalam. Jadi Ibu Bapak ada dua perbedaan ini ya, dari kritik redaksi ada sisi relasi, ada juga dari sisi teologi. Jadi ini bukan hal yang template saja kita menulis atau surat pengembalaan Paulus yang ditulisnya. Saya memaknai satu kata di sini Bapak, terbiasa. Karena Paulus sudah menulis kurang lebih 10 lebih surat-surat dan formatnya seperti itu, mungkin Paulus terbiasa. Tapi tadi kita ditolong bahwa itu ada sisi yang berbeda tentang relasi dan juga doktrinal. Tapi mungkin di dalam kehidupan kita atau di dalam pelayanan kita bisa terjebak ya dengan kata terbiasa. Oh ya, jam 10 kita ibadah ya, 10 kurang 5 kita harus masuk ruangan, kita doa. Tapi kalau kita memaknai lebih dalam Bapak ya, bagaimana ya kita bisa bersyukur, ucapan syukur di dalam doa itu. Bukan secara, oh ya habis ibadah kita kumpul di depan, kita bersyukur, kita bisa melayani Tuhan, menolong di dalam rangkaian ibadah kurang lebih dalam 1 jam lebih atau 1 jam 2 jam lebih gitu ya. Jadi kita bisa ya memaknai ini, bukan muncul dari terjebak dengan hal yang terbiasa. Oh ya sudah, aku terjebak kok pelayanan ini kok, ya bisa kok ini oh Tuhan gitu ya. Ya itu mungkin perlu dipertanyakan gitu ya. Ya mari kita ya menggeluti atau memaknai bagian ini, karena kita akan mendalami tentang setia di dalam melayani. Bagian yang pertama adalah pelayanan yang setia itu harus terkoneksi dengan persekutuan dalam pemberitaan Injil. Ya, tidak ada pelayanan yang setia atau kita dalam setia di dalam melayani itu terlepas daripada ya persekutuan di dalam pemberitaan Injil. Orang bisa melayani dengan motivasi apapun ya, apalagi kami apalagi kami ya, hamba Tuhan ya. Banyak motivasi kadang gitu ya. Tapi ya kalau itu nggak terkoneksi dengan pemberitaan Injil, nggak terkoneksi dengan bagaimana kita memiliki sebuah persekutuan di dalam pemberitaan Injil, yaitu perlu dipertanyakan ya. Seperti tadi ya di ayat yang kelima ya, aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil. Ini bukan fellowship, bukan hanya persekutuan saja, oh ya kumpul gitu ya, bukan ya. Tapi ini kumpul di dalam persekutuan di dalamnya berita Injil.
ada hal yang menarik mungkin ada di perpustakaan ya. Penginjil Michael sempat menulis ya, salah satu jurnal yang baik itu nanti saya juga bagikan buat ibu bapak tentang ya konsep tentang yaitu ciri jemaat kehidupan yang mula-mula itu di dalam ya konsep berkumpul itu tadi ya. Bagus ya tulisan yang memberkati juga ya. Jadi aku mengucap syukur kepada Allahku ya karena persekutuanmu dalam berita Injil. Paulus itu menunjukkan bahwa aku mengucap syukur itu bukan karena kamu setia loh jemaat Filipi ya. Kamu itu jemaat yang Ibu Bapak ingat ya berita surat Filipi itu bersukacita ya. Bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi aku katakan bersukacita. Itu kan pembacaan yang sangat disenangi ya di dalam jemaat Filipi. Tapi Paulus itu enggak. Paulus membukanya dengan aku mengucap syukur kepada Allahku. Jadi ia mengucap syukur bukan karena jemaat Filipi itu setia, enggak ada. Itu salah ya. Karena ya pertama saya membaca bagian itu mungkin begitu ya. Kenapa Filipi itu enggak ada cacatnya itu, enggak ada apa ya hal yang mungkin mau disentil oleh Rasul Paulus itu enggak. Tapi Paulus ya aku mengucap syukur kepada Allahku ya. Artinya ya kataku ini adalah Allah yang memiliki Paulus memiliki sebuah hal yang personal ya. Saya waktu pendeta Yance itu ya kami hamba Tuhan dengan Rosa Daniel ya kita adakan sebuah fellowship sedikit ya berdoa. Jadi di hari Sabtu pagi berapa lebih jam 9-an gitu pendeta Yance mengajak ayo masih kita doa ya, kita bisa mendoakan ya. Nah, saya tertarik dalam bagian ini karena ya memang bukan hanya satu-satunya yang mengajak doa juga, tapi ya benar-benar ada sebuah ya personal ya, ada relasi yang dekat dengan Allah. Ya. Artinya ya aku mengucap syukur itu bukan karena iya kamu setia, enggak. Ini bukan tentang kita, tapi itu tentang Tuhan yang memakai kita ya. Jadi Allah yang menyiramkan ya tentang sebuah hal yang personal di dalam kehidupan Rasul Paulus ya. Kesetiaan Allah atas pelayanan Paulus terlihat nyata dalam persekutuan jemaat Filipi. Jadi sekali lagi Paulus itu enggak mengucap syukur karena jemaat Filipi setia enggak, tapi dia mengucap syukur Allah itu memampukan jemaat Filipi itu setia. Ya, jadi ini perlu digarisbawahi ya. Sekalipun Paulus tidak bersama dengan mereka. Ya, sekali lagi ini hal yang perlu kita tekankan di dalam pembacaan surat Filipi. Karena pembacaan modern saat ini nggak suka dengan bagian ini. Ngapain sih ngomong-ngomong setia gitu kan enggak ya. Tapi ya pembacaan mengenai bagian ini harus penting ya untuk kita lebih mendalami. Karena ya memang nuansa kesannya Filipi itu surat Filipi itu memang bersukacita senantiasa ya. Sekali lagi itu penekanan yaitu ya pembacaan yang sangat modern dan ya kita bisa pakai perspektif yang lain. Persekutuan dalam berita Injil, kata persekutuan mengandung arti keikutsertaan ya. Jadi ini menolong kita bukan hanya persekutuan saja, ada beberapa orang yang hanya aktif tetapi orang-orang itu ya enggak, tetapi ikut serta, kita ikut ambil bagian gitu ya. Jadi pelayanan itu kurang lebih seperti itu ya. Paulus juga menambahkan keterangan sejak hari pertama sampai sekarang. Jadi Paulus bukan hanya memuji jemaat Filipi tetapi dia mengucap syukur kepada Allah dan dia memberikan sebuah keterangan tentang kesetiaan di sini ya. Memang dalam dua ayat ini Bapak, mungkin kita nggak menemukan kata setia ya, tapi ini cukuplah untuk sejak hari pertama sampai sekarang ya. Ada beberapa penafsir yang mengatakan bahwa ya mungkin sebelum Paulus ada orang-orang yang sudah datang ke Filipi ya. Sehingga Paulus itu tahu. Ini sebenarnya di bacaan Paulus itu ada sama dengan Timotius kok. Itu nanti bacaannya di episode selanjutnya itu seperti itu ya. Yang membicarakan tentang kontribusi jemaat Filipi yang konsisten ya bagi pekabaran Injil. Jadi Bu Bapak di dalam setia yang tadi tentang tiga itu ya, tentang waktu, tentang responsibility, tanggung jawab, dan juga yang terakhir tadi tentang eskatologi, bagaimana kita bertahan akan setia, tapi kita juga harus dalam pelayanan yang setia itu punya kontribusi atau ya kita konsisten di dalam apa yang Tuhan percayakan. Ya, sehingga kita dapat menemukan satu poin yang menarik tentang ya gospel center ministry ya. Bagaimana pelayan yang setia itu tidak bisa lepas dari persekutuan dalam pemberitaan Injil ya. Jadi ini penting ya. Jadi bagaimana konsep Injil itu menolong kita ya di dalam kita memaknai akan setia di dalam melayani Tuhan ya. Jadi gospel centered ministry. Kenapa Ibu Bapak Injil itu sangat penting di dalam kita memiliki sebuah konsep setia di dalam melayani? Karena di dalam Injil itu ada nasihat ya. Di dalam Injil itu ada nasihat, bukan hanya itu saja. Di dalam Injil itu juga ada penghiburan kasih. Ya.
Di dalam Injil bukan hanya ada dalam penghiburan kasih, ada persekutuan roh dan ada belas kasihan. Ya, ini saya kan mengutip dalam pasal 2 selanjutnya, nanti juga kita akan bahas ya. Mengapa pemberitaan Injil atau mengapa setia dalam melayani itu harus terkait dengan persekutuan dalam berita Injil? Karena Injil itu menjadi center, menjadi fokus kita, karena dalam Injil itu ada pemberitaan, ada nasihat di situ. Ada juga penghiburan kasih dan juga ada persekutuan roh dan belas kasihan. Jadi ini menolong kita mendasari bagaimana kita setia dalam melayani. Jadi kan salah satu ya kutipan ya saya dapat dari tim Timothy Keller dan juga Carlson ya, yang menjelaskan bahwa orang yang sudah dihidupkan melalui Injil sudah sepatutnya menghidupi pelayanan yang setia. Ya, kita sudah mengapai Jumat Agung dan juga Paskah ya, orang yang sudah dihidupkan ya. Kita tuh sebenarnya ya di dalam konsep kita kan mati secara kerohanian, kita nggak pernah mencari Tuhan, Tuhan yang mencari kita ya. Jadi Tuhan itu yang menghidupkan kita ya, dari mati pada kehidupan, dan bukan hanya kehidupan secara kita bisa bernafas, tapi ya kita kehidupan kekal yang bisa mengenal Tuhan dalam hidup ini. Kita sudah sepatutnya menghidupi pelayanan yang setia ya. Jadi kita bisa melayani, bahkan itu juga setia, itu sudah tanggung jawab kita, itu sebuah konsekuensi kita, orang yang sudah ya dihidupkan oleh Tuhan ya. Berbahaya adalah itu Bapak, di dalam konsep sekarang saat ini itu mendapatkan ada sebuah ya Christless ya. Tidak ada sebuah ya, tidak ada Kristus ya di dalam kekristenan, ini berbahaya ya. Orang bisa setia tuh biasanya lagi mungkin bahaya sekali motifnya, tapi kalau nggak ada Kristus, nggak ada pemberitaan Injil, nggak ada persekutuan di dalam Injil itu ya, sekali lagi persekutuan itu tanpa Kristus itu sangat berbahaya. Maka kita akan kehilangan sebuah ya core atau substance di sana ya. Kita kehilangan hal yang penting di sana ya. Karena kita akan mendapati ya hal-hal yang setia yang apa yang ditafsirkan oleh dunia itu cukup repot. Mungkin saat ini nggak jadi problem, tapi ya ke depan pasti akan menjadi problem bagi hal ini. Implikasi yang pertama itu Bapak, tujuan hidup Rasul Paulus adalah untuk mengalami persekutuan dengan kematian dan kebangkitan Kristus. Mengapa Paulus tak pernah berhenti ketika ya dia awal kan dia diragukan tentang kerasulannya. Ini orang yang menangkap orang-orang Kristen ini, yang menangkap orang-orang yang mengikut Kristus Yesus. Tapi Tuhan ya rubah, dan ini yang dia nyatakan bahwa ia memilih persekutuan, bahwa hidup dan mati itu adalah milik Kristus. Sebenarnya apa yang didapat oleh Rasul Paulus? Dia dapat tentang sebuah perspektif ya. Hal yang baru yang Tuhan percayakan di dalam kehidupannya ya. Jadi disebut kita pakai dalam lain karena perspektif Paulus adalah satu dirubah. Ya. Yang penting bukan apa yang dilihat. Ya, ini penting untuk implikasi kita. Yang penting bukan apa yang dia seperti Rasul Paulus gitu ya. Dia nggak bisa melihat jemaat Filipi karena ia ada di dalam kurungan, di dalam penjara. Ya. Tapi bagaimana ia cara melihat. Ya, maka mengapa motif Filipi tentang bersuka cita itu secara perspektif ini Bapak ya. Orang gimana mungkin nggak bisa bertemu bersuka cita, nggak bisa melihat bagaimana bersuka cita ya. Tapi melalui ya ini ya persekutuan di dalam pemberitaan Injil ya dia dirubah cara melihatnya. Apa yang menjadi keuntungan bagiku yang dulu itu anggap rugi karena aku mengenalkan Kristus, itu perspektifnya dia. Ya saya mengutip ya dari Setsen Jaya, orang yaitu mengenai menghidupi Injil dan menginjili hidup ya. Orang yang sudah diselamatkan melalui Injil dapat dikenali melalui perjuangan mereka demi Injil. Sekali lagi, orang yang sudah diselamatkan melalui Injil dapat dikenali melalui perjuangan mereka demi Injil. Hanya mereka yang sudah mengalami kekuatan Injil yang akan memperkuat atau ingin meneguhkan atau bahkan ya membayar harga demi Injil ya. Hanya mereka yang sudah merasakan keindahan Injil yang akan merasakan gairah keindahan pelayanan yang dipercayakan. Ya, ini poinnya sangat menarik ya. Dalam buku yang perlu kita juga bisa bahas bersama-sama, buku ini ya, buku yang menolong kita juga tentang menghidupi Injil dan menginjili hidup. Orang yang digairahkan Injil selalu dia keindahan pelayanan yang Tuhan percayakan. Yang kedua Ibu Bapak, kita akan belajar mengenai pelayanan setia adalah pelayanan yang berlandaskan iman kepada Allah yang memulai pekerjaan baik. Setia dalam melayani bukan tentang orang yang melakukan pelayanan itu. Ya, saya ulangi sekali lagi mungkin agak keras tapi ya ini menolong kita ya untuk memahami kita sebagaimana kita adalah
orang-orang reform kan spiritnya kan doksologi kan, segala sesuatu dari dia, oleh dia, dan bagi dia. Jadi pelayanan yang setia itu berlandaskan iman kepada Allah yang memulai. Jadi Allah itu melakukan pekerjaan yang baik terlebih dahulu. Mengapa kita bisa setia? Karena Tuhan terlebih dahulu setia. Kenapa Tuhan bisa mengatakan kasih? Kenapa kita bisa mengasihi? Karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Jadi segala pekerjaan hal yang baik itu datangnya itu daripada Allah. Sekali lagi saya tekankan, segala sesuatu yang pekerjaan hal yang baik itu datangnya itu dari Allah. Akan hal ini aku sepenuhnya Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya. Akan meneruskannya. Ini bukan kepada orang yang memberikan pesan itu, bukan Paulus ya. Bukan kepada jemaat Filipi yang menerima surat itu, tetapi Ia, Allah itu yang akan meneruskan. Jadi Allah ya ini ya dalam kita sebagaimana orang reform itu kan semuanya tentang Allah. Kita kan serang, kadang-kadang kita kan bukan sekali diserang ya, tapi kesan tentang orang-orang reform itu mengapa sih ngomong tentang pekerjaan Allah, providensia Allah, ngomongin tentang semuanya itu tentang Allah ya, karena memang spiritnya orang reform adalah ya oleh dari dia, bagi dia, dan hanya untuk dia gitu ya. Jadi Roma 11:36 Rasul Paulus kepada jemaat Roma. Ini spirit ini yang kita juga akan tumbuh kembangkan ketika kita dipanggil untuk melayani setia di dalam melayani ya. Karena Allah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Kita mau melayani itu bukan kita gitu ya. Tuhan itu tarik gitu ya. Ayolah kamu masuk gitu ya. Siapa ya kita mungkin punya spiritual journey kita ya, pengalaman spiritual kita bersama dengan Tuhan ya. Tuhan bisa tarik di depan kita ya, sehingga kita bisa memaknai, kita bisa melayani gitu ya. Jadi mungkin saya cukup sangat dikoreksi ya sama Tuhan, sangat ditegur ya, bukan koreksi saya tapi ditegur, bahkan ya ditempelin gitu sama Tuhan ya. Saya dulu punya anggapan bahwa pelayanan kepada jemaat itu harus ditunjuk-tunjuk ya. Saya sempat ditegur bagian ini gitu ya. Tapi sebenarnya pelayanan itu sebuah kerelaan, sebuah respon kita gitu ya. Tuhan sudah melayani aku terlebih dahulu gitu ya. Jadi itu hal yang kita nantikan juga nanti ya. Di Jumat Agung Prapaskah berikutnya tahun depan kita bisa basuh kaki mungkin ya. Konsep tentang melayani hal yang baik, penatuan kepada jemaat kepada sesamanya itu menolong kita juga tentang harga yang Tuhan sudah bayar untuk kita mengasihi ya. Jadi karena Allah yang mengerjakan dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi aku yakin ya, Paulus benar-benar ya, aku yakin Allah itu ya yang akan mengerjakan dan meneruskannya kepada kamu ya. Jadi ini benar-benar total ya, benar-benar tentang ngomong tentang iman ya, tentang aku benar-benar yakin gitu ya. Ini bukan karena sudah ini suratku ya nanti kasihkan kepada jemaat itu, enggak. Ini benar-benar secara personal dia benar-benar yakin bahwa hal yang baik itu akan diteruskan kepada jemaat Filipi, dan ini menolong kita juga ya tentang konsep iman kita kepada Tuhan. Dan dalam hal segala sesuatu gitu kan kita selalu mempertanyakan, Tuhan ini kenapa kok sulit sekali di depanku gitu ya. Lalu kenapa banyak sekali tantangan dalam kehidupanku, tapi ya kita mau belajar ya. Ini bukan sebuah hal yang berbeda ya. Pelayanan kehidupan kita secara sebagaimana kita manusia yang bekerja ya, kita harus berusaha segala sesuatu nggak bisa dibedakan. Di dalam kehidupan kita juga bisa melayani, dan melayani kita juga bisa belajar artinya kehidupan mengenai konsep tentang pelayanan. Jadi kita nggak bisa membedakan dua bagian ini. Akhirnya aku yakin sepenuhnya dia yang memulai pekerjaan yang baik. Paulus tak pernah lupa dan ia sangat yakin kesetiaan jemaat Filipi dalam persekutuan dalam berita Injil itu tak lepas daripada karya Allah. Jadi ini semuanya tentang Allah. Yang terlebih dahulu setia dalam kehidupan jemaat Filipi. Istilah pekerjaan baik itu tidak merujuk pada partisipasi jemaat Filipi ya. Jadi sekali lagi ya, pekerjaan baik yang sudah dilakukan oleh jemaat Filipi, mengapa ia memiliki sebuah kesan tentang bersukacita mengikut Tuhan, itu bukan karena apa yang dilakukan jemaat Filipi, tapi Allah yang berkarya dalam kehidupan jemaat Filipi. Jadi Paulus sudah mengatakan di ayat 28C itu yang bagian tadi yang pasal 2 mengatakan semua itu datangnya dari Allah. Ya mungkin ini jadi konsep kita ya dalam kita yang memasuki bulan yang baru ya. Tuhan ini segala sesuatu datangnya dari Tuhan. Ini menolong kita juga yang memaknai tentang kesetiaan itu tadi ya. Tangan Tuhan tak pernah berhenti bekerja. Ini juga pernyataan yang mungkin cukup
ya sering kita dengar juga, sudahlah nggak usah ini, tangan Tuhan tak pernah berhenti kerja. Pembacaan surat Filipi akan pelayanan yang setia, kita dapati bahwa Allah yang setia selalu berkarya dalam pelayanan hidup kita saat ini. Jadi seperti apa yang saya tekankan dengan poin 1 ya, bahwa bukan apa yang kita lihat, tapi secara perspektif kita, dengan cara pandang kita bagaimana Injil ya. Itu tadi kembali kepada core-nya, kembali kepada akarnya, kembali kepada Injil. Bahwa Ia selalu berkarya, tangan Tuhan tak pernah berhenti bekerja. Itu ya perspektif kita ya. Oh ini nggak masuk akal, Tuhan sulit di depan ini. Tapi ya ini aku yakin gitu ya. Jadi ini bukan spirit kita ya New Age ya, aku bisa enggak. Tapi ya kita memandang kepada Tuhan yang berkarya dalam kehidupan kita. Nah ini teks yang sering jadi diskusi ya. Jadi sebelum ayat yang tadi sudah saya bacakan buat Ibu Bapak tadi yang di ayat 13 itu, ayat yang sebelumnya itu muncul itu tentang kerjakan keselamatanmu ya. Sebenarnya sudah dibahas kok di dalam PA beberapa pertemuan bulan yang lalu, ini akhir-akhir tahun kemarin ya. Kerjakanlah itu bermakna itu menyelesaikan, bukan menghasilkan ya. Jadi kerjakanlah keselamatan itu bukan kita selamat itu karena kita ambil bagian dalam kita mengerjakan keselamatan kita, karena kita bisa melakukan ini, kita bisa selamat pun dari sana. Ya, kalau kita ya ini bukan tentang menghasilkan, tapi kita menyelesaikan. Ya, kerjakanlah keselamatanmu itu bukan kita melakukan sesuatu supaya ini hasilnya supaya aku selamat, enggak. Tapi kamu mengerjakan keselamatan itu ya kamu menyelesaikan keselamatan itu yang Tuhan sudah anugerahkan. Ya, jadi ini tidak ada ambil bagian di dalam kehidupan. Maksudnya kita nggak ada ikut ambil bagian dalam keselamatan karena Tuhan sekali lagi ya beranugerah. Ini teks yang sering kita diskusikan, yang sering ya berarti Kristen itu bisa dong. Ya itu diskusi ya. Mungkin ini menjadi jawaban kita ya, atau ya konsep kita dalam bergereja kita dari ini. Tentu ayat ini sangat berbicara tentang setia dalam melayaninya. Kerjakan itu selesaikan ya, menyelesaikan ya. Jadi kerjakan keselamatanmu itu selesaikan tugas tanggung jawabmu. Mungkin ada statement kan ngomong lebih mudah itu mengawali ya daripada mengakhiri atau ada apapun itulah. Tapi ya itu panggilan kita itu bukan yang Tuhan panggil saja oh kamu selamat, tapi ya kamu harus menyelesaikan keselamatan itu ya, menyelesaikan apa yang menjadi tugas tanggung jawabmu. Dan sebagai keluarga, sebagai papa, sebagai mama, sebagai anak-anak adik-adik gitu ya. Jadi ya kita mari selesaikan tugas kita ya, pelayan kita, panggilan kehidupan kita ya. Enggak afdol ya, bukan afdol ya. Enggak ini ya kalau kita enggak membahas tentang perumpamaan ini ya, tentang setia ya. Jadi saya mau menutup bacaan kita di dalam pemberitaan firman Tuhan kali ini dengan salah satu perumpamaan. Ibu Bapak sering kali dengar perumpamaan ini, tapi hanya begitu lewat karena ya kita hanya memaknai tentang ya setia, tapi kita mau lebih dalam masuk di bagian ini tentang pembacaan setia dalam pelayanan. Saya mendapatkan artikel ini ya Ibu Bapak ya 2 tahun 3 tahun yang lalu kayaknya. Saya masa-masa semester terakhir kayak mendapatkan bagian ini. Saya sempat ditegur karena ya ini ya salah satu judulnya adalah kita itu penata layan bukan pemilik ya. Tuhan itu pemilik sepenuhnya dan kita hanya penata layan. Nah ini menolong kita untuk ini bacaan ini, artikel ini juga sering saya baca lagi, saya ulang-ulang lagi karena ya itu saya perlu untuk terus diingatkan, ditegur di dalam bagian ini. Penata layan bukan pemilik ya. Istilah penata layan atau ya pelayan itu menunjuk kepada seseorang yang dipercayai oleh tuannya untuk mengurus sesuatu ya. Kita tuh hanya dipercayakan, kita bukan pemilik sekali lagi Bapak ya. Memang ada kesan memang pembacaan Matius 25 tentang hamba yang setia itu ya kita bisa melipat gandakan. Memang ada terkesan itu memang ada gitu ya. Karena dia menghasilkan ini jadi ini jadi ini gitu ya. Tapi tidak, kita itu hanya dititipkan. Kita hanya penata layan di dalam kehidupan ini dan kita bukan pemilik. Walaupun sebutan hamba-hamba bisa merujuk pada budak, perumpamaan tentang talenta itu sebenarnya kepada relasi ya. Jadi saya mau mungkin agak sedikit koreksi karena ini juga menolong kita dalam pembacaan yang baik juga di dalam perumpamaannya. Jadi ini bukan hanya tentang budak atau hamba dengan tuan, tapi ini berbicara bukan hanya tentang posisi atau kasta ya, atas dan juga bawah, tetapi ini tentang relasi ya. Mengapa dia dipercayakan sebesar itu ya? Jadi relasi yang mungkin kita bisa tekankan di dalam pembacaan Matius 25 tentang perumpamaan hamba yang setia.
kalau di dalam bagian ini mungkin kita juga bisa pertanyakan ya, kalau memang itu nggak ada relasi, itu kan nggak akan mungkin karena uangnya benar-benar begitu besar ya kalau kita perhatikan di dalam bagian ini ya. Penakalan bukan pemilik. Pertama, tuan itu berarti pemilik ya. Jadi tambahan kata ini memberikan penekanan bahwa sang tuan adalah pemilik